Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syifa Nur Azizah. Saya dari kelas A4 PGSD 2020 dengan NIM 200600350. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai cerita anak. Tahukah kalian apa itu cerita anak? Cerita anak adalah karangan berupa cerita yang ditulis dengan tujuan untuk dibaca oleh anak-anak. Dalam hal ini tentu saja tema, tokoh, amanat, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa dan tema anak-anak. Cerita anak biasanya mengandung hal-hal yang bermanfaat, misalnya cerita binatang yang mencerminkan kehidupan manusia, seperti tindak angkara murka, kesewenang-wenangan, ketamakan, ketidakadilan, tipu daya muslihat, gotong royong, ketulusan, dan kasih sayang. Cerita semacam itu dapat ditemukan pada hikayat Pelenduk Jenaka, hikayat Bayan Budiman, hikayat Kalila dan Damina, majalah anak-anak, dan kartun. Tujuan membaca cerita diantaranya memperoleh kesenangan, memperoleh informasi dan pengetahuan, warisan kultural, dan keseimbangan wawasan. Selanjutnya ada unsur-unsur cerita anak. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Ada 3 tokoh, yaitu tokoh yang baik protagonis, tokoh yang jahat antagonis, dan tokoh penengah tritagonis. Yang ketiga, latar. Ada latar tempat, waktu, suasana dalam sebuah cerita. Yang keempat, alur. Alur adalah jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sudut pandang yaitu cara penulis menempatkan tokoh utama dalam sebuah karyanya. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Jenis bacaan cerita anak. Yang pertama, cerita bergambar. Cerita bergambar merupakan perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Penggunaan media gambar difungsikan sebagai wahana pengembangan cerita. Gambar-gambar yang ditampilkan membentuk keterikatan satu dengan yang lainnya, termasuk bagian-bagian dari gambar itu. Gambar juga berfungsi untuk memberikan suatu ilustrasi tentang cerita yang melandasinya. Ilustrasi gambar ini harus merujuk pada tema, latar, watak, dan plot cerita yang dimaksudkan oleh buku itu. Jadi, sebuah buku cerita yang dilengkapi oleh gambar maupun teks wacana secara langsung akan mengarahkan pembacanya mendapat 2 pemahaman, yakni yang diperoleh melalui visual, gambar-gambar, dan verbal, teks wacana. Yang kedua, cerita rakyat. Cerita rakyat didefinisikan sebagai semua bentuk narasi yang tertulis atau lisan yang ada terus sepanjang tahun. Definisi ini mencakup syair kepahlawanan, balada, legenda, dan lagu-lagu rakyat sebagaimana dongeng dan cerita binatang. Penggunaan sastra rakyat di sekolah dasar cenderung untuk membatasi cerita-cerita rakyat yang agak sederhana, misalnya cerita kancil yang cerdik, Pak Kadok untuk tingkat awal, dan menyarankan cerita peri untuk yang lebih tinggi, misalnya Dewi Nawangwulan. Yang ketiga, cerita binatang. Mungkin dan hampir pasti cerita favorit anak-anak kecil adalah cerita binatang. Binatang-binatang tersebut bertingkah laku seperti manusia. Di Indonesia, cerita-cerita binatang tersebut dapat kita temui dalam berbagai versi. Misalnya, kancil yang cerdik, kancil dan buaya, kancil dan lembu, kancil dan harimau, burung gagak dan serigala, dan banyak versi yang lain. Binatang-binatang diceritakan seolah-olah ia seperti manusia yang dapat bercakap-cakap dengan yang lain. Tingkah laku mereka juga diibaratkan seperti halnya manusia. Yang keempat, cerita Noodlehead. Disebut cerita Noodlehead karena merupakan bagian dari semua budaya rakyat. Cerita-cerita tersebut biasanya mengikuti pola-pola. Kelucuan dari cerita ini adalah omong kosongnya, kemustahilan, atau kedunguan. Anak-anak senang meskipun ia mengetahui bahwa cerita-cerita itu mungkin tidak akan terjadi.
Cerita-cerita Noodlehead banyak kita temui di Indonesia, misalnya Papandir, Pabelalang, dan Lebay Malang. Yang kelima, cerita keajaiban. Anak-anak menyebut cerita keajaiban sebagai cerita sihir dan cerita peri yang gaib. Sedikit sekali cerita-cerita tersebut yang mempunyai wali wanita. Secara tradisi, kita menganggap cerita peri melibatkan percintaan dan petualangan. Misalnya Cinderella, Putri Salju, Tiga Keinginan. Sementara itu, untuk jenis cerita nyata atau realistik, hanya sedikit yang termasuk dalam hikayat atau cerita. Yang keenam, cerita fantasi. Menurut Kertono, tahun 1987, fantasi adalah hayalan, lamunan, yaitu produk imajinasi yang merupakan penyajian objek-objek atau peristiwa yang mungkin atau tidak mungkin ada dalam kenyataannya. Cerita fantasi adalah cerita yang dibuat berdasarkan produk imajinasi seseorang seakan ada dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kenyataannya hanya dalam impian. Fantasi bersifat fiktif. Joyce menyebutkan bahwa cerita fantasi adalah 1. Menggambarkan dunia yang tidak nyata. 2. Dunia yang dibuat sangat mirip dengan kenyataan dan menceritakan hal-hal yang aneh. Dan yang terakhir, menggambarkan suasana yang asing dan peristiwa-peristiwa yang sukar diterima akal. Isi cerita fantasi anak-anak diharapkan dapat memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan. Cerita sastra dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Cerita dapat memberikan pengalaman-pengalaman baru, mengembangkan wawasan dengan perilaku insani, dan macam-macam cerita fantasi. Ada fantasi binatang, fantasi mainan dan boneka, fantasi dunia Lilliput, fantasi tentang alam gaib, tipu daya waktu, dan fantasi tinggi. Yang ketujuh, fiksi ilmu pengetahuan. Fiksi ilmu pengetahuan adalah suatu bentuk fantasi berdasarkan bentuk hipotesis tentang ramalan yang masuk akal. Alur, tema, dan latarnya secara imajinatif didasarkan pada pengetahuan, teori, dan spekulasi ilmiah. Salah satu dari nilai fiksi ilmu pengetahuan untuk anak-anak adalah kemampuan untuk membangun imajinasi, intuisi, dan keluasan pada pikiran pembaca. Yang kedelapan, cerita sejarah. Istilah sejarah secara sederhana dideskripsikan sebagai cerita rekaan yang timbul di suatu masa lalu, atau setting waktunya adalah masa lampau. Pada cerita sejarah, pengarang berusaha untuk membawa para pembaca mundur ke puluhan tahun silam dan memasuki gaya hidup yang sangat berbeda dengan waktu yang sekarang. Contoh, dalam cerita Bandung Lautan Api, pengarang membawa pembaca untuk menikmati suasana peperangan memperebutkan kota Bandung yang terjadi sekitar tahun 1946. Yang terakhir, biografi. Hampir mirip dengan cerita sejarah bahwa dalam biografi yang diceritakan adalah kejadian masa lampau, utamanya menceritakan keadaan atau perjalanan hidup seseorang. Kriteria cerita biografi meliputi pilihan subjek, akurasi atau keotentikan, gaya atau bahasa pengarang, karakterisasi, dan tema. Biografi, istilah lain riwayat hidup, dapat kita beri makna kisah tentang hidup seseorang yang dirilis oleh orang lain. Karena bila kisah hidup itu diceritakan oleh dirinya sendiri, dinamakan autobiografi. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya bernama Malin Kundang. Sehari-hari, perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Namun, penghasilannya tak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka selalu berkekurangan. Saat Malin Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota, aku bisa mengubah nasib kita, Ibu, ucap Malin Kundang.
Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Kini ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setelah kepergian Malin, ibunya selalu memikirkan keadaan anaknya itu. Ia menjadi sakit-sakitan, sementara Malin tak pernah mengirim kabar untuknya. Hingga beberapa tahun kemudian, Malin berhasil mengubah nasib. Ia telah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Suatu hari, Malin ingin melihat keadaan desanya. Sudah lama sekali ia tak pulang. Malin pergi bersama istri dan banyak pekerjanya. Ia juga membawa banyak uang untuk dibagi-bagikan kepada para penduduk. Sampailah Malin di desanya. Dengan sombong, ia membagikan uang kepada penduduk. Di antara mereka ada yang mengenali Malin, yakni tetangganya sendiri. Orang itu pun segera pergi ke rumah Malin, hendak memberikan kabar gembira tersebut kepada Ibu Malin. "Ibu, apakah kau sudah tahu anakmu Malin sekarang telah menjadi orang kaya?" seru tetangganya itu. "Dari mana kau tahu itu? Selama ini aku tak pernah mendapat kabar darinya," ucap Ibu Malin terkejut. "Sekarang, pergilah ke dermaga, anakmu Malin ada di sana. Dia terlihat sangat tampan dan istrinya juga sangat cantik," ucap tetangganya. Ibu Malin tak percaya. Matanya berkaca-kaca. Sungguh, ia sangat merindukan anaknya selama beberapa tahun ini. Maka ia pun segera berlari menuju dermaga. Benar saja, di sana terlihat Malin dengan istrinya yang sangat cantik. "Malin, kau pulang, Nak," seru ibunya. Malin mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tua yang berpakaian sangat lusuh itu. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada istrinya tentang semua ini? "Kau bilang ibumu sudah meninggal. Apa benar orang tua ini adalah ibumu?" tanya istri Malin. "Dia bukan ibuku, dia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku," seru Malin. Sungguh sakit hati ibunya mendengar perkataan Malin. Ibunya lalu mengutuk Malin. "Hatimu sungguh sekeras batu, Malin. Maka kau aku kutuk menjadi batu. Kau anak yang durhaka," ucap ibunya. Malin ketakutan. Ia memohon ampun kepada ibunya. Namun ibunya sudah sangat sakit hati. Seketika hujan turun sangat lebat dan petir menyambar. Saat itu pula Malin berubah menjadi batu.